شهر رمضان شهر المغفرة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أشرف القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صوم رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقال النبي: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Segenap jamaah sholat Isya dan sholat sunnah tarawih musalla al-falah yang saya hormati dan saya muliakan, rasa ta'zim dan mahabbah saya bisa bersilaturahim di awal-awal bulan Ramadan dengan jamaah musalla al-falah daripada orang tua saya, sahabat saya, bapak saya, iman, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insyaallah juga imam sholat sunnah tarawih, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ini malam juga sholat tarawih yang ke-3. Setiap hari kita selalu hafal Quran. Bapak percaya? Biasanya orang kalau hafal Quran mulai dari apa? Dari surat Al-Qamar. Berarti kita tiap hari hafal Quran. Ya. Kan kalau orang hafal Quran kan bacanya Al-Qamar terus. Berarti kita tiap hari hafal Quran, ya. Ibu yakin, bapak yakin Quran itu jadi syafaat? Yakin? Ya, sekali kasih. Ini berapa jam ya? Berapa menit? 15 menit. Ya, saya kita lihat. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan yang kita kenal dengan nuzul Quran, pas tanggal 17 Ramadan. Ayat yang turun pertama sekali, Iqra, bacalah. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaq, dengan menyebut nama Dia mencipta. Khalaqal insana min 'alaq, sesungguhnya Allah menciptakan seluruhnya dan alam. Ketika Rasulullah SAW menerima ayat Al-Quran dengan Iqra, baca, kita hidup di sini mengaji diri kita yang paling utama. Jangan mengaji diri orang lain. Diri kita dulu kita kaji. Iqra, baca diri kita. Setelah kau baca diri kita, lalu diri kita ada kebaikan, fantashru fil ardh, silakan kalian bertebaran di muka bumi ini, fastabiqul khairat, dengan kebaikan-kebaikan. Maka Allah turunkan Al-Quran sebagai huda petunjuk, la raiba fihi, tidak ada keraguannya lagi. Bagi siapa? Lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa.
Subhanahu wa ta'ala sempurnakan Islam ini dengan fondasi-fondasi yang ada, dengan syariat-syariat yang ada, dengan hadis-hadis yang ada, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan buniyal Islam ala khamsin. Islam ini didirikan atas 5 fondasi. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, syahadat. Lalu yang kedua, wa tuqimus shalah, kerjakan salat. Wa aniz zakat, bayarkan zakat. Wa tasawwur Ramadan, kerjakan puasa di bulan suci Ramadan. Yang kelima, haji ilaihi sabila, haji pengecualian. Ini dalam bentuk pengecualian, illa kecuali yang tidak mampu. Allah tak bilang pukul rata, ya Muhammad, mampu atau tidak mampu, umatku harus pergi haji, barulah dia sempurna Islamnya. Tidak. Inilah rahmatnya Islam. Ketika pertama syahadat, kita bersahadat, ada syahadatain, 2 syahadat, bersaksi kepada Allah, bersaksi kepada Nabi Muhammad. Maka di dalam Al-Quran kata sebutan iman ini ada 60 kali kata iman disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Dan gandengan daripada iman adalah takwa. Ya. Kita beriman, alladzina yu'minuna, kita beriman kepada bil ghaibi, yang gaib. Wa yuqimus shalah, kemudian kita mengerjakan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mengeluarkan sebahagian rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kalau sudah berbicara masalah iman, maka turunlah ayat tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Iman dan takwa. Orang iman berarti percaya. Percaya bukti, perlu pembuktian. Kita beriman kepada Allah, iya kita beriman kepada Allah. Kita beriman kepada alam akhir, iya kita beriman kepada alam akhir. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman. Beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman. Beriman kepada nabi-nabi utusan Allah, beriman. Iman harus diyakinkan dengan perbuatan. Apa itu perbuatan? Takwa. Sekedar iman kan sekedar ingat. Bisa aja kita ingat Allah, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat. Yang penting saya ingat Allah, tidak bisa. Makanya konteks orang yang beriman di Al-Quran ini adalah orang yang khususnya dipanggil oleh Allah. Maka turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kenapa Allah tidak turunkan ya ayyuhalladzina aslamu, hai orang-orang Islam? Ya. Orang kalau iman udah pasti Islam. Orang beriman udah pasti Islam. Orang Islam belum tentu beriman. Ya. Benar ya? Ya. Puasa contohnya. Ini kan contohnya puasa ibadah syariah. Ibadah kejujuran. Hanya kita dengan Allah yang tahu. Kalau kita tidak sholat, tetangga tahu. Kita tidak sholat, istri tahu. Kita tidak sholat, anak tahu. Kalau kita tidak puasa, tidak pernah ada yang tahu kecuali kita dengan Allah. Makanya orang puasa itu jujur. Orang yang jujur capek. Orang yang jujur siap dihujat. Orang yang jujur perlu perjuangan. Orang yang beriman tidaklah mungkin hidup di alam dunia leha-leha tanpa diuji. Karena orang yang beriman yakin setiap pekerjaan yang dia lakukan atas niat karena Allah dan dilakukan karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Quran
perkataan di akhir ini ayat dengan kata tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ya, mungkin kita semua pengen masuk surga, Ibu, Pak, pengen masuk surga, pengen. Siapa yang tidak pengen masuk surga? Di dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'a yuhibbul ahlil jannah." Ada 4 pekerjaan seseorang ini yang surga rindu kepadanya. Kira-kira kalau rindu surga enak ya? Surga rindu kepada kita. Surga di dunia, di mana surga di dunia? Surga di dunia adalah qalbun syakirun, hatinya selalu bersyukur. Itu surga di dunia. Nanti surga di dunia qalbun syakirun ditunjukkan oleh Allah yang nyata, surga yang nyata diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kan kita yakin, orang yang beriman dan beramal soleh yakin, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah. Ya Muhammad, beri kabar gembira buat umat-umatmu, hamba-hambaku yang di dunia dia beriman dan beramal soleh, anna lahum jannah, aku akan sediakan surga. Yakin. Maka dilanjutkan dengan keistiqomahan kita di dalam hidup. Orang yang beriman, bertakwa, istiqomah di dalam hidup, istiqomah dalam bentuk apapun, yang penting jangan melanggar syariat Allah. Ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Allah janji, Bapak Ibu, innal ladzina qalu, orang-orang yang berkata qalu rabbuna Allah, Tuhanku adalah Allah, tidak ada sesuatu yang aku sekutukan di alam dunia ini. Tempat aku bersandar adalah Allah, tempat aku berminta adalah Allah, tempat aku bermohon adalah Allah, tempat aku mengadu kesulitan dan kesusahan adalah Allah. Tiada yang hebat kecuali kehebatan semua milik Allah. Tiada yang kuat kecuali kekuatan hanyalah milik Allah. Summa istaqamu, lalu dia istiqomah dalam bentuk apapun. Kata malaikat, kata Allah kepada malaikat, tanazzalu alaihimul malaikah. Wahai malaikat, turun kepada orang yang istiqomah, bilangin jangan takut, jangan sedih menghadapi dunia ini. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, aku akan sediakan surga untukmu. Ramai begini kita 11, 23, ya Masya Allah. Alhamdulillah saya dari Depok, tadi sore udah hujan, ya udah mendung banget. Saya kalau dari daerah Pasar Beras saya tidak lupa. Pasar di mana asal jangan lupa saya ya. Suara serak-serak, jangan dari sono. Nikmat. Nawaitu kita ibadah. Nawaitu kita silaturahim. Nawaitu kita untuk mencari keridhaan Allah melalui ibadah seperti ini. Ini namanya radhah min riyadil jannah. Maka surga itu rindu, hubbul Ramadan, orang yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Ya, gembira Pak. Makanya bulan suci Ramadan dunia kita dapat, akhirat dapat. Dunianya apa? Ya dunianya kan itu semua. Di mal-mal tadi saya lihat itu udah ramai, ya apa namanya pasar malam itu udah ramai, tinggal itu ganggu juga. Jadinya di mana? Ya bini aja yang suruh sono, nanti habis sisa, habis terawih bini suruh belanja ke sono. Ya yang cari dunia, akhirat dulu cari. Nanti udah selesai akhirat, dunia kita cari. Makanya Ramadan itu
urusan dunia dicari. Maka ketika kita berbicara umur Ramadan, cinta kepada bulan Ramadan, apa kata Rasulullah SAW? Man fariha biduhuri Ramadan, haramallahu jasadahu ala nar. Gembira seseorang yang datang bulan suci Ramadan, haram jasadnya disetuh api neraka. Yang kedua kata baginda Rasulullah, orang yang didudukan surga adalah hubbul Quran. Dalam hatinya ada selalu Al-Quran. Ustaz, apakah Al-Quran sama dibaca pahalanya di hari-hari Ramadan dan di hari-hari lain? Tidak sama. Satu huruf dibaca daripada bulan suci Ramadan, 10 nilai keberkahannya rahmat Allah turun kepada orang. Kalau kita baca alif lam mim, alif 10 pahalanya, lam 10 pahalanya, mim 10 pahalanya, 30 kalimat ini kita dapat pahalanya. Bagaimana kalau kita hafal Quran? Itu enggak ya, bagaimana Bu? Ini pahala ibu dapat. Kapan dapatnya? Nanti kalau sudah ruh dan jasad kita keluar. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa inna mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi was syahada wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ketika orang lari dari kematian, tidak ada yang bisa. Nanti datanglah itu kebaikan illa alimil ghaibi wasyahada, dikasih lihat alam yang belum dia pernah lihat, syahadah dikasih lihat. Ketika dikasih lihat gambaran yang nikmat waktu dia hidup, maka dia pandang gambaran itu, dia pandang kenikmatan itu dengan wajah yang tersenyum. Maka ketika dia menghembuskan napas terakhir, dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Di situ diperlihatkan oleh Allah nikmatnya orang yang beribadah. Jangan pernah tinggalkan Al-Quran dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita. Di bulan suci Ramadan, sunnahnya ibu sedang memasak sahur untuk anak dan suaminya, sekurang-kurangnya bapak harus baca 1 juz Al-Quran. Ada di musola Al-Falah yang istrinya sedang siapin masak sahur, suaminya baca Quran. Ada, saya sudah ada. Itu kan orang-orang dulu begitu ya. Orang-orang tua kita kan dulu ibu dari Jawa, dari Betawi. Kalau dulu kan yang namanya memakai orang sahur tuh buat makan sahur. Jadi istrinya masak sahur, suaminya baca Quran. Itu bukan Quran. Mengapa Nabi bilang di bulan Ramadan setiap orang baca Quran dilipat gandakan? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran. Amalkan isi Al-Quran, tanamkan dalam kehidupan di dalam diri kita. Nanti Al-Quran akan datang jadi syafaat buat kita semua. Yang ketiga, surga rindu kepada siapa? Hafidul lisan, orang yang suka menjaga lisannya. Hati-hati Pak, Ibu, lidah tidak bertulang, tapi ketika ucapan dari lidah menyakitkan seseorang, dia akan teringat terus siapa yang mengucapkan kata-kata yang kasar. Ketika ucapan dikeluarkan dari orang-orang yang beriman, bertakwa, ucapan yang menyejukkan seseorang, maka ucapan yang baik itu selalu teringat kepada orang yang ketika itu walaupun yang menyebut-nyebut berkata baik sudah wafat, tapi dia tidak pernah lupa ucapan kebaikannya. Maka ketika kita ditanya, kalau sudah berbuat baik kepada kedua orang tuamu, wa qul lahuma qawlan karima, kau bisa berkata dengan perkataan yang baik. Kepada kedua orang tua dulu kita berkata yang baik. Kalau kita sudah bisa mampu berkata-kata yang baik kepada kedua orang tua kita, maka lisan kita jaga untuk berkata-kata yang tidak baik. Qaulan karimah, berkatalah dengan perkataan yang mulia. Terakhir, surga rindu kepada Al-Quran, orang yang kasih makan. Surga rindu kepada orang yang memberikan makan.
Satu saat sahabat ditanya, khairul Islam ya Rasul, apa yang baik di dalam Islam ya Rasul? Rasul menjawab, at-ta'am, kasih makan orang. Afsus salam, sebarkan salam di antara kalian. Ini Nabi ngajarin. Kalau sholat, puasa, pahalanya buat kita semua. Tapi ketika kita memberi makan seseorang, ada keridhaan Allah akan turun. Coba perhatikan semua Bapak Ibu, di dalam bulan suci Ramadan, pintu-pintu rahmah, pintu-pintu kebaikan dibuka oleh umat Rasulullah SAW. Dia tidak nanya antum puasa atau tidak. Ketika takjil di masjid berkumandang azan, maka orang-orang pada makan. Apakah pengurus mushola Al-Falah ngomong antum puasa atau tidak? Apakah masjid-masjid pengurusnya mengatakan antum puasa atau tidak? Tidak berkata seperti itu. Tapi dibuka pintu-pintu kebaikan makan. Maka di Masjid Nabawi setiap Ramadan 2,1 juta makanan diberikan oleh orang-orang. Setiap hari selama 30. Karena di sana pada saat bulan Ramadan orang-orang terkaya di Madinah, di Mekah menyumbang. Ya. Kenapa? Berlomba-lomba ingin cari kebaikan di hadapan Allah. Karena apa? Di Madinah masih ada orang yang warisannya sampai sekarang masih ada, yaitu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, orang yang terkaya di Madinah, memberikan hartanya untuk Rasulullah sampai sekarang itu masih ada, dilanjutkan oleh Utsman bin Affan. Makanya kalau kita di Madinah itu ada hotel waris wakaf Utsman bin Affan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di malam ini di bulan suci Ramadan, jaga diri kita sampai kita nanti terakhir mendapatkan itqun minan nar, dijauhkan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama sebelum saya tutup kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala Allah agar selama dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan kita selalu bisa kumpul untuk sholat wajibnya, bahkan untuk sholat-sholat sunnah yang lainnya, agar kita bisa meraih Idul Fitri dengan fitrahnya kullu mauludin yuladu ala fitrah, kembali dalam kesucian seperti bayi yang baru dilahirkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.